Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak mau absen kalian satu persatu dulu. Untuk yang disebutkan namanya, acungkan tangan dan bilang hadir. Untuk laki-laki. Kalau misalkan untuk perempuan, bilangnya hadiroh. Paham? Paham. Oke. Yang pertama, Abdul Ramadhani Gunawan. Oke. Egi Ferdiansyah. Hadir. Iljano Dies Alarik. Hadir. Muhammad Nur Sodik. Vina Evangelista. Arif Saputra. Hadir. Oke. Kemudian Vindi Zahra Livenia. Kemudian Koridelis Kodalila. Oke, hadir semua ya, alhamdulillah. Nah, sebelum belajar kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Untuk KM-nya Egi Ferdiansyah, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Setelah membacakan doa sebelum belajar, kita membacakan surat-surat pendek yang ada di Al-Quran. Untuk kesempatan kali ini, kita akan membacakan Quran surat Al-Ikhlas secara bersama-sama. Silakan. Lam yalid
adalah belajar tentang materi yang berbeda. Ada yang masih ingat minggu lalu belajar tentang apa? Oke, ada yang mau menjelaskan apa itu jujur? Boleh, silakan Vindi. Sikap yang berlaku tentang kebenaran, tidak berbohong dan tidak curang. Oke, beri tepuk tangan. Betul. Untuk amanah ada yang mau? Silakan. Citra. Amanah adalah dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan menjaga kepercayaan yang diberikan kepada seseorang. Oke, tepuk tangan. Baik, itu materi yang minggu lalu. Untuk materi sekarang kita akan belajar tentang sholat. Tapi sholatnya itu adalah sholat sunnah. Sholat sunnahnya ada 3 yang kita akan pelajari. Yang pertama sholat sunnah gerhana, yang kedua adalah sholat sunnah istisqa, dan yang ketiga adalah sholat sunnah jenazah. Bapak pengen ngasih tahu terlebih dahulu. Di sini ada gambar lafaz Nabi Muhammad. Mengapa materinya tentang sholat yang ditampilkannya nama Nabi Muhammad? Karena segala sesuatu ibadah yang kita tahu sekarang itu sumbernya dari Nabi Muhammad. Termasuk materi minggu lalu juga jujur dan amanah. 2 sifat tersebut itu adalah sifat yang dimiliki oleh siapa? Nabi Muhammad. Jadi pada intinya adalah kita harus meniru segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya kita jalannya lurus. Baik, seperti itu. Oke, untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, yang Bapak harapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran, kalian dapat menjelaskan pengertian dan hukum dari sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah dengan baik dan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah setelah mengikuti pembelajaran, kalian mampu menganalisis perbedaan ketentuan sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Nah, di sini ada 3 pertanyaan yang kalian harus jawab. Pertama, bagaimana perasaan kalian ketika melihat fenomena gerhana? Pernah melihat gerhana? Matahari atau bulan? Pernah. Perasaan kalian seperti apa? Apakah senang, takut, sedih, atau seperti apa? Takut. Ada yang senang, ada yang takut. Ada lagi yang punya perasaan yang berbeda selain senang dan takut? Tidak. Oke. Pertanyaan yang kedua, ketika di daerah kalian kekeringan, perlukah memanggil dukun dan melakukan ritual pemanggilan hujan? Tidak. Kenapa? Karena kita tidak boleh percaya kepada dukun. Kalau percaya ke dukun sama saja musyrik. Itu artinya menduakan Allah. Tidak boleh ya. Kemudian yang terakhir, teman kalian meninggal. Cukupkah dengan melayat saja? Oke. Tidak cukup melayat saja. Nah, nanti di materi kita akan bahas lebih dalam lagi. Baik, di sini ada link Google Form. Ini di dalamnya terdapat pertanyaan-pertanyaan awal sebelum kita masuk ke materi. Kalian bawa HP semua kan? Baik, silakan buka HP-nya, buka link yang sudah Bapak kirim di grup kelas. Silakan. Oke, sudah selesai semua? Baik, silakan ditaruh lagi di depan meja kalian. Baik, anak-anak, untuk yang pertama, di sini ada yang namanya pengertian dari sholat gerhana. Di dalam ilmu fikih, sholat gerhana itu disebut sebagai sholat kusufain atau sholat 2 gerhana.
terakhir dengan bacaannya masing-masing ditutup dengan salam. Jadi sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud. Nah, di pertanyaan pertama, perlukah ketika teman kalian meninggal, perlukah atau cukupkah dengan hanya melayat? Jawabannya tidak. Karena sebagai sesama muslim kita punya dianjurkan atau punya kewajiban untuk memuliakan jenazah, salah satunya dengan sholat. Jadi kalau teman kalian meninggal, datang melayat terus sholatin. Paham? Oke. Nah, untuk materi yang kedua itu adalah hukum dari sholat. Di sini berbicara tentang 3 sholat yang tadi Bapak jelaskan di awal, yaitu sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Nah, sebelum kalian mengetahui hukum dari ketiga sholat tersebut, kalian harus pahami dulu pengertian dari sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu adalah sholat yang dianjurkan. Dianjurkan maksudnya adalah ditawarkan. Levelnya 1 di bawah dari wajib. Itu namanya dianjurkan. Tapi di sini sholat sunnah ini ketika dikerjakan oleh kalian akan mendapatkan pahala. Apabila tidak dikerjakan, tidak akan mendapatkan dosa ataupun tidak akan mendapatkan pahala. Untuk yang pertama, sholat gerhana. Sholat gerhana itu memiliki hukum, yaitu sunnah muakkad atau sholat sunnah yang dianjurkan dalam pelaksanaannya. Kemudian yang kedua adalah sholat istisqa. Sama, sholat istisqa juga hukumnya sunnah muakkad, sama seperti sholat gerhana. Sunnah muakkad itu apa, Citra? Betul. Dan yang terakhir adalah sholat jenazah. Sholat jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu Bapak gambarkan seperti ini. Di dalam kelas ini, misalkan contoh PD meninggal. PD meninggal. Nah, ada kewajiban satu kelas ini untuk memuliakan jenazah si PD dengan salah satunya yaitu menyolatkannya. Tapi kalau misalkan misalkan barisan ini sudah menyolatkan dan sudah memuliakan jenazah PD, berarti kewajiban yang sebelah sini itu gugur karena sudah diurusi oleh barisan yang sebelah sana. Seperti itu. Baik, di sini ada ketentuan dari sholat gerhana. Sholat gerhana itu memiliki ketentuan. Yang pertama, sholat ini berjumlah 2 rakaat. Kemudian yang kedua ketentuannya adalah 4 kali ruku. Pak, kenapa jumlahnya 2 rakaat, kok rukunya 4 kali? Karena di setiap 1 rakaatnya itu sholat gerhana dilakukan 2 kali ruku. Nah, nanti lebih jelasnya itu ada di materi tata cara pelaksanaan sholat gerhana. Seperti itu. Nah, ketentuan yang ketiga adalah dilanjutkan dengan khutbah, sama seperti sholat Jumat atau sholat Jumat itu ada khutbahnya. Dan yang terakhir, sholat ini dilakukan ketika gerhana berlangsung. Jadi kalau misalkan gerhana belum mulai atau gerhana sudah selesai, kalian tidak perlu untuk melaksanakan sholat sunnah gerhana. Seperti itu. Selanjutnya adalah ketentuan dari sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Yang pertama, sholat ini sama seperti sholat gerhana. Jumlahnya ada 2 rakaat. Kemudian dilanjutkan dengan khutbah. Kemudian yang selanjutnya adalah perbanyak istighfar. Dan yang terakhir, puasa selama 4 hari. 4 hari puasa itu dilaksanakannya kapan? Jadi 3 hari sebelum pelaksanaan sholat istisqa dan 1 harinya ketika pelaksanaan sholat istisqa harus puasa. Seperti itu. Nah, sholat yang terakhir adalah ketentuan
sebelum mayit berada di depan orang sholat, kalian harus pastikan yang kalian sholat itu adalah orang yang sudah meninggal. Jadi orang dikatakan mayit ketika sudah meninggal. Jadi kalau mau disolatkan jenazah, orang yang mayit yang disolatkannya itu harus yang sudah meninggal. Jangan orang hidup kalian suruh tidur di depan kalian kemudian disolati, itu tidak sah. Seperti itu. Kemudian ketentuan sholat jenazah yang kedua adalah 4 kali takbir. Jadi ketika sudah berniat usolli sunnatan ala hadal mayyiti, dan selanjutnya kalian takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, tiap takbiratul ihram yang berjumlah 4 kali itu masing-masing punya bacaannya. Kemudian yang ketiga, ketentuan dari sholat jenazah adalah berdiri tanpa ruku, dan yang terakhir tanpa melaksanakan sujud. Seperti itu. Baik, Bapak kali ini ingin kalian membentuk 3 kelompok seperti di minggu lalu. Di sini ada nama-namanya. Silahkan kalian berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baik, perhatikan. Di sini Bapak punya 3 kertas yang memiliki warna berbeda-beda. Nanti tiap kelompoknya Bapak kasih 1 kertas ini. Kalian isi, kalian tulis jawaban dari topik permasalahan yang Bapak beri. Paham? Baik. Di sini ada 3 pertanyaan. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 itu materinya berbeda-beda. Jadi Bapak mohon fokus kepada kelompok masing-masing untuk menjawab pertanyaan yang Bapak berikan. Paham? Paham. Oke. Mau warna apa? Spidolnya sudah ada? Mau warna apa? Kuning. Ini warna merah. Untuk kelompok 1 ini, kelompok 2 ini, kelompok 3 itu ya. Spidolnya lagi ya. Ini kelompok Novita itu tentang sholat gerhana. Nanti yang ini tentang sholat istisqa, dan yang terakhir sholat jenazah. Nah, masing-masing sholat pertanyaannya atau masing-masing kelompok pertanyaannya sama, yaitu jelaskan makna. Nanti tinggal ganti aja gerhana atau istisqa atau jenazah. Yang kedua, hukum sholat dari gerhana, istisqa atau jenazah. Dan yang terakhir, ketentuan dari sholat gerhana atau sholat istisqa dan sholat jenazah. Kalian bisa buka HP buat nyari referensi. Bapak kasih waktu 40 menit untuk menyelesaikan tugas kali ini. Silakan. Iya, pakai ChatGPT aja biar enak.
kalian dibagi dua, nanti masuk ke kelompok lain. Setelah kalian masuk ke kelompok kelompok lain, kalian nanti kembali ke kelompoknya masing-masing, kemudian menjelaskan apa yang telah didapat dari kelompok lain. Paham? Kalian tulis atau tempel hasil dari pekerjaan kalian. Untuk kelompok 1 sholat gerhana, tempelnya di whiteboard ini. Untuk kelompok 2 nanti sholat istisqa, tempel di sebelah sini. Kemudian untuk kelompok terakhir sholat jenazah, tempel di pojok sebelah kanan. Paham? Silakan. Iya, sejajar aja, jangan terlalu atas. Soalnya mau dipresentasiin bawah sedikit. Nah, gitu aja. Iya. Dua orang yang tadi Bapak tugasin presentasi, satu orang yang ditugasi presentasi, satu orang lagi nemenin. Nah, misalkan Citra sama Sila. Nanti kan berdiri berapa? 2 orang ke kelompok sana, 3 orang ke kelompok sini. Enggak, ikut semua. Baik, semuanya silakan kalian berpencar sesuai dengan yang sudah ditentukan. Silakan. Silakan kalian yang sudah diamanani untuk presentasi, setiap kelompoknya mempresentasikan kepada kelompok lain yang datang ke kelompok kalian. Silakan dimulai. Banyak sholat gerhana dapat dikerjakan oleh siapa saja, termasuk tetapi dua dianjurkan neraka, yang ketiga dilakukan pada saat gerhana. Baik, setelah selesai presentasi dari masing-masing kelompok, silakan kalian kelompok yang berkunjung ke kelompok lain, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa yang saya dapat dari kelompok lain. Salat gerhana adalah salat yang dilakukan ketika terjadinya gerhana. Salat gerhana terdapat 2 rakaat. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Oke, perhatikan semuanya di sini. Bapak di sini punya yang namanya ice breaking. Jadi di sini ada tebak-tebakan, yaitu tebak gambar. Klubnya, gambar ini menjelaskan tentang suatu penyakit. Ada yang tahu? Nih, kita bedah satu-satu. Ini gambar apa? Asam. Betul. Ini gambar asam. Betul. Baik, anak-anak, pembelajaran kali ini sudah selesai, tapi Bapak ingin kalian menyimpulkan pembelajaran kali ini. Jadi, yang pertama, sholat gerhana itu dilakukan ketika terjadinya gerhana, jumlahnya ada 2 rakaat, dan dilakukan ketika terjadinya. Kemudian yang kedua adalah sholat istisqa. Sholat istisqa dilakukan bertujuan untuk betul. Kemudian yang terakhir adalah sholat jenazah. Sholat jenazah tujuannya untuk menghormati jenazah. Seperti itu. Dan yang harus kalian ketahui atau kalian tempelkan dalam pikiran kalian, sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada juga sujud. Ketika sudah takbir sebanyak berapa kali, ditutup dengan baik. Paham semuanya? Saya refleksi dalam pembelajaran kali ini. Di sini ada pertanyaan dari Bapak. Pertanyaannya adalah, apakah pembelajaran pada kesempatan kali ini menyenangkan? Dijawabnya menggunakan gestur. Sebentar. Oke, pertanyaannya adalah, pembelajaran kali ini apakah menyenangkan? Kalau misalkan menyenangkan, kalian pakai
kelas. Silakan kalian buka HP-nya, kalian isi. Bapak kasih waktu selama 5 menit. Baik, semuanya sudah selesai? Di sini Bapak punya gambaran untuk pembelajaran kita ke depan. Jadi materi di minggu depan kita akan mempelajari tentang tata cara sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Kita menyanyikan lagu nasional Tanah Airku. Baik, sebelum kita pulang, Bapak harapkan kalian membaca doa terlebih dahulu kepada Edi. Silakan pimpin teman-temannya untuk membacakan doa